kembali lagi bersama kami dalam Creative Movement Seminar Bergerak Itu Cerdas. Kenalan dulu yuk dengan narasumber pertama kita yang paling cantik yang bernama Dr. Yuliani Nurani MPD. Beliau merupakan pakar atau peneliti PAUD. Lalu ada narasumber kedua kita yang bernama Bapak Awaludin SPD. Beliau merupakan praktisi jasmani PAUD. Memahami gerak yang benar untuk kompetensi guru PAUD dan orang tua. Yuk, mari kita simak. Check this out. Mereka diri
sekali ya penelitian tentang longitudinal anak usia dini yang sudah ditampilkan. Selanjutnya, mari kita simak yuk pemaparan materi yang kita tunggu-tunggu dari Ibu Dr. Yuliani Nurani, MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Hani, saya akan mulai. Tadi Hani sudah perkenalkan. Saya akan share screen kan tentang paparan saya hari ini, Ibu dan Bapak, gitu ya. Jadi santai, serius, sukses saja hari ini, gitu ya. Kenapa sih bergerak itu cerdas? Jadi apa, mengapa, dan bagaimana bergerak itu cerdas, gitu ya. Kita akan hubungkan dengan teori pembelajaran otak, dan kemudian nanti tadi seperti saya sampaikan, Pak Awal akan dengan berbagai macam praktek yang sudah dilakukan oleh Pak Awal secara langsung dengan anak-anak usia dini. Baik. Ya. Nah, ini. Jadi, kenapa bergerak itu cerdas? Karena di dalam teori pembelajaran tentang otak, semua aktivitas baik tangan kiri, kaki kiri, belahan kanan, itu dilakukan oleh otak manusia. Dan otak tidak akan bekerja kalau tidak ada gerakan. Itu ya, jadi itu prinsipnya. Jadi pada anak usia dini, kenapa kita harus melakukan aktivitas gerak, aktivasi otak kiri dan otak kanan? Karena kita ingin otak anak-anak itu menjadi rimbun, gitu ya. Menjadi rimbun artinya penuh dengan cabang-cabang karena kita stimulasi. Jadi bergerak ini merupakan potensi dari dalam diri anak-anak, dalam diri manusia, di mana bergerak itu tidak diajarkan, tetapi nanti ada namanya gerak terkoordinasi. Jadi ketika bayi pertama kali dilahirkan, dia melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya tidak terkoordinasi, sampai nanti akhirnya ke gerakan yang koordinasi. Gitu ya. Bahkan jauh sebelum itu, nah ada ibu-ibu nih di sini yang mungkin sudah pernah punya anak, mengandung, hamil gitu ya maksudnya ya. Di dalam kandungan, anak-anak selalu bergerak. Bayi-bayi itu, janin yang ada di dalam kandungan itu bergerak. Nah sekarang sebelum kita bicara lebih lanjut tentang bagaimana aktivasi otak kiri dan otak kanan, ayo kita bergerak aktivasi otak kita, kiri dan kanan melalui gerakan kiri dan kanan. Ayo semua bergerak. Harus lebih gerakannya lebih banyak. Yuk kita mulai lagi dengan penuh semangat. Yang di rumah boleh juga berdiri. Yuk kita mulai lagi ya. Oke, siap? Hani? Hani beri semangat, Han. Iya, Bu. Iya. Oke, teman-teman, coba dicek Han, siapa yang sudah bergerak ya? Gitu ya. Oke, ya, kita mulai ya, kita besarkan nih sama Bu Yuli. Suaranya udah terdengar kan ya? Sudah terdengar tadi, Han? Suaranya ada? Sudah, Ibu, sudah ada. Ya, sudah terdengar Ibu suaranya. Ini gerakan kiri kanannya.
Tepuk tangan buat kita semua, tepuk tangan. Oke, baik, Ibu dan Bapak semua, peserta yang hari ini berkesempatan hadir, kalau kita lihat tadi, sesederhana itu ya, semudah itu ya, bagaimana kita mengaktifasi, menggerakkan otak kiri dan otak kanan. Bukan hanya dengan lagu itu loh, dengan apapun bisa. Tadi kita sudah energizer dengan Kak Nada dan Kak Fajar gitu kan ya. Nah itu lebih kepada orang dewasa karena peserta semua adalah orang dewasa. Dan sekarang tadi itu kita menyajikan yang untuk anak-anak. Sudah banyak di YouTube gitu ya. Sudah ada banyak di Instagram. Nah, ibu-ibu dan bapak yang berada di rumah sebagai orang tua, boleh loh sesekali mencari video-video yang terkait dengan gerakan otak kiri dan otak kanan. Itu artinya gerakan itu menstimulasi otak kiri dan otak kanan. Nah, lalu kita kembali ke konsep bergerak itu cerdas. Apa sih yang dimaksud dengan bergerak itu cerdas? Bergerak itu cerdas artinya semua gerakan yang dilakukan oleh anak, yang dilakukan oleh orang dewasa, atau dilakukan oleh siapapun, tujuannya untuk optimalisasi potensi. Karena kita bicara tentang anak-anak, maka kita sedang bicara tentang optimalisasi potensi otak anak. Ini ada gambaran sedikit tentang otak manusia. Kita tidak perlu belajar otak ini sama seperti teman-teman di kedokteran gitu ya. Kemudian orang-orang di fisiologi dan sebagainya. Tetapi paling tidak kita tahu bahwa di dalam otak manusia ada bagian-bagian yang bisa disamakan dengan komputer, gitu ya, yang bisa disamakan dengan handphone, smartphone kita itu kan banyak sekali fungsi-fungsinya. Nah, secara sederhana, otak manusia ini, otak anak ini harus distimulasi. Di sebelah kanan ini, bagaimana neuron-neuron itu bisa tersambung, hanya bisa terjadi kalau ada stimulasi, gitu ya. Misalnya, seorang bayi mulai matanya itu usia 2 bulan kelihatan gitu ya, lirik kiri, lirik kanan, gitu ya. Bukan ngelirik Pak Awal atau ngelirik cowok cakep, enggak gitu ya. Tetapi memang perkembangannya sedang bisa mulai melihat, gitu ya, belajar untuk melihat. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah untuk mencerdaskannya? Ya sudah, kita beri mainan berwarna, kita beri mainan berbunyi untuk telinganya, untuk panca indera pendengarannya, kita beri mainan yang halus, kasar, gitu ya, untuk stimulasi kulitnya, kemudian untuk perasanya, gitu ya, kemudian juga segala sesuatu yang terkait dengan panca indera. Nah, Bapak dan Ibu, pengalaman saya saat Banu besar, saat Bendi dan Bani, anak-anak penelitian itu menjadi besar, saya tidak lagi direpotkan dengan urusan bagaimana menstimulasi otaknya supaya mereka bisa mengikuti kegiatan belajar di sekolah misalnya gitu, atau aktivitas lainnya. Karena mereka itu otaknya sudah tersambung dan mereka cepat sekali. Jadi kalau ada stimulasi, diberikan stimulasi, cepat nangkep. Ya, jadi mungkin sebagai contoh gini, matematika itu kan sebagian orang mengatakan sulit gitu kan ya. Nah, tetapi dengan kondisi otak anak-anak yang sudah terstimulasi, kemudian memberikan pembelajaran matematika itu juga dengan cara bergerak, bisa nggak? Belajar matematika tapi dengan cara berlari, belajar matematika dengan cara berjalan, belajar matematika dengan cara jongkok, bisa nggak? Nah, kalau itu bisa, berarti bisa dong matematika itu tidak seharus selalu duduk manis, gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi sekali lagi saya mengatakan semua gerakan yang kita stimulasi pada awal-awal perkembangan dan dilanjutkan ke usia dini, ke SD, ke masa remaja, dan seterusnya, itu tujuannya adalah untuk merimbunkan otak anak. Ya, jadi kalau pohon yang rimbun, itu banyak dahannya, banyak rantingnya, banyak daun-daunnya, maka pohon itu menjadi
rindang dan menjadi teduh seperti itu. Nah, karena kita tahu bahwa otak manusia itu bekerjanya karena ada gerakan-gerakan, maka pesan di bawah adalah didik dan ajari anak Anda sejalan dengan cara kerja otaknya. Gitu. Jadi kalau kita menginginkan anak-anak itu menjadi anak yang kreatif, anak-anak yang imajinatif, anak-anak yang sering berpikirnya out of the box gitu ya. Jadi keluar dari kebiasaan-kebiasaannya, maka stimulasi itu adanya di otak kanan. Maka kita harus menggerakkan otak kiri dengan lebih banyak. Gitu ya. Jadi banyak sekali aktivitas, misalnya saya selalu mencontohkan kalau kita mandi nih, gitu kan ya. Kalau mandi umumnya kan menggunakan gayung atau kalau pakai shower selalu pegangnya tangan kanan. Kalau kita megangnya dengan tangan kanan, otak kiri kita yang makin lama makin besar. Nah, bagaimana kalau nanti sore sesudah acara seminar ini, para peserta semua mencoba untuk memegang shower atau gayung untuk mandi pakai otak kiri. Jadi kalau ditanya, kok pakai tangan kiri gitu ya, tangan kiri gitu ya? Iya, karena mau mengaktifasi otak kanan. Jadi seperti itu. Yang paling bagus dua-duanya itu berinteraksi. Jadi ada gerakan kiri, ada gerakan kanan yang terjadi secara bersama-sama. Karena sebetulnya antara otak kiri dan otak kanan itu ada kerjasama yang luar biasa, gitu ya. Jadi otak kiri itu, ini otak kiri lebih banyak hal-hal yang linier gitu ya, yang sistematis gitu ya, yang dilakukan oleh manusia. Ya, jadi sekali lagi pesan moralnya adalah didik dan ajari anak Anda sejalan dengan kerja otaknya. Jawabannya ya iyalah, masa iya dong, duren saja dibelah bukan dibedong, gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita berlanjut kepada aktivitas gerak, saya ingin menjelaskan sedikit tentang hukum perkembangan otak. Ya, jadi ini otak siapa aja? Otak anak-anak, otak orang dewasa, otak remaja. Yang pasti bukan otak-otak dari Palembang, itu makanan, gitu kan ya? Oke. Di dalam hukum perkembangan otak itu hanya ada dua, ya. Otak akan berkembang secara optimal bila diberikan rangsangan. Saatnya anak berbicara, lingkungan sekitar tuh harus banyak bicara, cerewet gitu kalau orang Indonesia bilang, gitu ya. Ketika anak-anak itu senang mulai menendang-nendang bola pada usia 1,5 tahun, misalnya gitu, menendang apa saja, ya suruh dia melakukan aktivitas yang terkait dengan ajak dia ke lapangan, ajak dia ke halaman rumah, jadi diberikan fasilitasi untuk melakukan gerakan-gerakan yang memang itu sesuai dengan perkembangannya. Nah, otak manusia yang diberi rangsangan itu akan berkembang secara optimal, para peserta sekalian. Sedangkan kalau anak bayi, anak-anak usia dini, anak SD dan seterusnya menunjukkan, gitu ya, menunjukkan fenomena bahwa dia ini sudah mulai siap untuk belajar menulis, berhitung, membaca, tetapi tidak bisa langsung pakai kertas dan pensil. Jadi harus melakukan gerakan-gerakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kalau tanpa rangsangan, maka akan dimusnahkan oleh otak. Jadi neuronnya itu tidak tersambung, tidak ketemu. Ya, jadi di dalam hukum perkembangan otak, USID digunakan, diberikan stimulasi, OR atau lucid gitu. Sekarang mau apa? Apakah kita hanya ingin memberikan makanan saja? Makanan dan minuman yang sifatnya untuk fisik, sayang sekali gitu ya, karena otak anak itu terus berkembang, mulai dari dalam kandungan, ada pendidikan anak dalam kandungan, kemudian ketika sudah menjadi usia dini, itu ada tahapan-tahapannya, jadi belajar untuk anak-anak bayi, belajar untuk anak-anak yang usia 1 sampai dengan 3 tahun, 3 sampai 6, semuanya dengan stimulasi. Jadi orang tua di rumah harus banyak memberikan stimulasi-stimulasi yang terkait dengan fisik dan psikis, apalagi guru di sekolah. Ya, oke. Baik, ini berikutnya kita lihat ada satu pendapat yang mengatakan dari Prof. Belen, ya ini ya dari Belen, tulisannya Prof. Belen. Jadi
banyak bergerak itu dilakukan dengan cara bermain, Ibu dan Bapak. Nah, makanya sekarang ini kita punya yang namanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah merdeka dalam hal bermain. Bermain dalam kajian kita hari ini adalah melancarkan kerja otak. Jadi anak-anak itu melakukan aktivitas apapun harus dengan bermain. Kalau anak-anak itu melakukan aktivitas dengan bermain, itu artinya dia bergerak. Kalau anak-anak itu hanya duduk manis, diam saja, berarti mungkin ada bagian-bagian otak yang tidak bergerak. Gitu ya. Aktivitas yang bisa dilakukan, ya banyak ya, dari contoh-contoh yang ada ini, aktivitas-aktivitas gerak, baik yang by design, yang direncanakan, maupun juga yang sudah terjadi melalui pembiasaan sehari-hari. Misalnya di sebelah kiri ini ada serombongan anak-anak usia dini dan SD dan sekolah dasar yang menuju ke sekolah itu jalan kaki. Bandingkan dengan anak-anak di kota-kota besar seperti di Jakarta. Kemudian ini ada teman-teman dari Tarutung juga gitu ya, dari Sumatera Utara dan dari tempat lainnya, dari Jawa Timur, dari Surabaya, dari kota-kota besar manapun, itu mungkin sekarang ini anak-anak usia dininya ke sekolah itu lebih banyak diantar naik motor, naik mobil, naik sepeda gitu. Jadi aktivitas untuk menggerakkan badannya itu sedikit sekali. Ya. Atau misalnya ketika kita mengajak mereka untuk bermain, ini ya, bermain lompat, ini adalah bentuk-bentuk geometri, kemudian kita menggunakan desain, di mana bentuk geometri yang harus diinjak itu kita sebutkan misalnya merah, 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 kuning, kuning. Nah, nanti ada videonya dari teman-teman mahasiswa yang sengaja dirancang aktivitas kreatif movement, namanya gerak-gerak kreatif, di mana gerak kreatif itu untuk mencerdaskan anak. Sampai akhirnya belajar matematika dengan bergerak. Belajar bahasa literasi dengan bergerak. Belajar seni dengan bergerak. Seperti apa nanti kita lihat. Ya. Oke. Baik, ini kita langsung saja. Kita lihat ini adalah stimulasi bermain musik. Ya. Jadi anak itu menjadi cerdas dan peka ketika mendengarkan suara musik. Ya, ini diambilnya tidak sengaja, tetapi saya melihat ini adalah Arsen gitu. Oh, ternyata itu Arsen begitu didengarkan musik, apa yang terjadi? Kita lihat. Ini lagunya Genma, tunggu dulu ya kan lagu kan? Iya, asik ya. Jadi walaupun geraknya belum sempurna, tapi Arsen terus bergerak. Salah dong. Ya kan? Kita biarkan saja gitu kan ya. Oke. Ya. Baik, berikutnya. Ya. Kita lihat lagi nih. Sekarang stimulasi bermain musik, anak menjadi cerdas dengan meniru layaknya seorang pianis. Ini baru. Nah, Ibu dan Bapak, praktisi sekalian, teman-teman mahasiswa, ternyata ketika kita memberikan stimulasi bermain dengan cara bergerak, itu juga bisa digabungkan dengan musik ya. Artinya gerakan itu kalau tidak dilakukan dengan iringan apapun, itu kan jadi seperti tidak bergairah gitu kan ya. Tetapi kalau dengan ada musik, itu gerakan-gerakan menjadi lebih bersemangat ya. Jadi bayangkan kalau senam misalnya gitu ya, senam aerobik nggak pakai musik gitu kan, rasanya sepi banget gitu kan ya. Nah, Ibu dan Bapak, ketika kita bicara tentang stimulasi ini adalah Banu. Pada saat ini Banu, pada saat itu ya, Banu ini di gambar video ini, Banu berusia sekitar 1 tahun gitu ya. Di rumah itu dia panggilnya Dedi gitu ya, Dedinya itu senang main musik, otodidak. Kemudian Bani, kakaknya, Bendi, juga otodidak. Nah, ketika Banu itu menjadi seorang pengamat, gitu ya,
dia ingin juga mencontoh dengan berbagai macam gerakan yang dilakukan. Jadi ini kan Banu layaknya seorang pianis. Jadi dia meniru. Jadi biarkan saja, yang penting dia melakukan gerakan tangan kiri dan tangan kanan. Kita lihat lagi yang lain ya. Oke, nanti kita lihat lagi yang lain. Kita kembali ke hal-hal yang perlu disampaikan. Oke, jadi ketika kita mau bicara sekarang ini kan trennya lagi tentang neuroscience ya. Jadi bagaimana otak manusia itu berkembang, gitu ya. Bagaimana otak manusia itu bisa distimulasi, ya. Ini kajiannya ada 2, musik dan gerak. Yang gerak saya beri warna kuning karena memang hari ini kita mau bicara tentang movement, gerakan, ya. The gifts of music and movement, a present for your child future. Jadi dengan memberikan satu hal yang terkait dengan musik and movement, musik dan gerak, movement, maka kita itu sebetulnya sedang membangun sebuah kemampuan yang ingin dimiliki oleh anak, gitu ya, melalui perkembangan otaknya. Apa saja sih kerja dari otak? Dari otak anak-anak itu mampu memunculkan creativity. Berbagai macam aktivitas kreatif itu dimunculkan dari otaknya anak-anak. Dengan cara apa? Dengan cara bergerak. Kemudian juga otak itu bisa melakukan problem solving, pemecahan masalah. Ya, jadi kalau kita menstimulasi anak dengan gerakan, berbagai macam gerakan di otak, suatu saat anak-anak itu bisa melakukan pemecahan masalah. Ya, tadi saya katakan mungkin masalahnya terkait dengan matematika, masalahnya terkait dengan sains, ya. Sekarang ini kan project based kita kan. Atau juga kita ingin mengembangkan kemampuan anak, keterampilan anak untuk mendengarkan, listening, ya. Kemudian kita mau language and literacy. Jadi kita ingin anak-anak itu bisa menyampaikan pendapatnya secara sederhana kalau di usia dini. Sampai dengan di SMA, anak-anak itu bisa pidato di depan guru dan teman-temannya karena mau ujian, gitu ya. Jadi ada ujian pidato gitu kalau nggak salah tuh di pembelajaran bahasa Indonesia, ya, pelajaran bahasa Indonesia. Lalu juga tentang hand dan eye coordination, koordinasi antara mata tangan, gitu ya, supaya ada sinkronisasi. Nanti ada contohnya juga. Lalu juga ada pekerjaan lain dari otak yaitu tentang emosional and social skill, gitu ya. Itu dikerjakan semua oleh otak manusia. Sampai juga dengan self-esteem. Jadi bagaimana anak membangun kepercayaan diri itu melalui berbagai macam gerak, ya. Jadi kalau anak-anak itu misalnya diminta oleh gurunya menari gitu ya di depan kelas atau di panggung, kita bisa lihat ada anak yang nangis, ada anak yang santai dengan gerakannya yang cuek aja gitu kan ya. Dia bisa melakukan aktivitas apapun, ya. Oke. Lalu kalau kita sudah mengetahui bahwa otak manusia itu dikendalikan oleh berbagai macam keterampilan-keterampilan ini, lihat tulisan di bawah, masih banyak alasan. Mengapa tidak sejak hari kelahiran mereka, musik diperdengarkan, gerakan diperdengarkan, dan ini sangat penting untuk pendidikan anak usia dini. Ya, jadi sebetulnya kalau saya lihat ibu-ibu dari daerah Jawa begitu, dia kan punya lagu-lagu nimang anaknya gitu. Jadi kalau bayi-bayi itu mau tidur, kalau nggak salah lagunya, maaf ya kalau salah ya karena bukan orang Jawa gitu kan ya. Oke, misalnya talela seperti itulah gitu ya. Jadi kalau sekarang ini mungkin kalau di rumah itu ada Bambi dengan anaknya gitu ya. Dia dulu Arsen kecil biasanya menyetelkan musik ya. Mungkin karena tahu bahwa musik klasik itu menenangkan bayi gitu ya.
juga menstimulasi otaknya, dia pakai musiknya dari Beethoven atau dari Mozart atau dari siapapun. Kemudian sesekali saya dengar dia menidurkan anaknya dengan murotal gitu ya. Jadi nah ini yang harus kita ketahui ya. Jadi walaupun hanya memperdengarkan murotal atau musik klasik, itu otak anak tetap bekerja ya, karena pendengarannya juga ikut bekerja. Oke. Baik. Sekarang kita akan lihat, ini adalah stimulasi gerak. Anak itu menjadi cerdas dengan bergerak spontan. Dan ini terjadi di mana saja ya. Pada anak-anak itu saya melihatnya sebelum melakukan koordinasi, gerak yang terkoordinasi, mereka biasanya melakukan gerak bebas, gerak spontan. Ya, ini ada 3 anak, keponakan dari Banu. Mereka sedang bermain hujan-hujanan gitu di samping rumahnya. Dan alhamdulillah ibunya membiarkan, nggak apa-apa gitu. Saya setuju kalau dengan cara seperti itu. Kita lihat ya. Iya, happy. Ya, ini bergerak semua ya. Oke, Adek, sekarang Adek. Ya, oke. Mereka happy sekali. Ya. Jadi kalau sekarang musim hujan, anak-anak itu mau main hujan-hujanan, kemudian mereka mau bergerak, mau berlari, mau apa, Oke, biarkan Adek, saja. sekarang Adek. Yang penting selalu dengan pendampingan orang tua. Oke. Baik, para peserta semua, kita lihat lagi ya yang lainnya. Kalau ini stimulasi tetap masih gerak gitu ya, anak menjadi cerdas, ini lebih banyak menggunakan koordinasi mata tangan, mata kaki, keseimbangan dan kelincahan ya. Jadi ini adalah Sena. Sena usianya baru 2 tahun 3 bulan gitu ya, tetapi aktivitas geraknya udah luar biasa. Mungkin anak-anak yang tidak terbiasa sampai mereka usia 3 sampai 4 tahun, ini otopet yang dia naiki gitu ya, mungkin tidak bisa melakukan. Tetapi karena ada stimulasi sejak Sena lahir gitu ya, jadi dia melakukan berbagai macam aktivitas, kemudian dia juga bisa menjaga keseimbangan dan kelincahan. Mari kita lihat videonya. Wow. Anak 2 tahun 3 bulan loh, gitu kan? Oke, kita lihat lagi ya yang lainnya. Oke, masih ini. Wow. Iya, oke. Kemudian ada lagi yang namanya gerakan yang terjadi secara luas. Ini masih Sena juga gitu ya. Tidak semua anak-anak usia dini melakukan gerakan ini gitu maksud saya ya. Jadi luas sekali dia menggoyang-goyangkan, walaupun ini masih juga gerakan-gerakan yang bebas sebetulnya, spontan. Dengan lagu apapun nggak masalah ya Bu. Mau dangdut, mau apa silakan saja. Karena anak-anak itu bergerak secara luas, itu bisa dengan musik apapun. Nah nanti ketika mereka sudah masuk ke kelompok bermain, taman kanak-kanak, kelompok A, kelompok B, baru kita guru itu merancang sebuah kegiatan gerak kinestetik supaya anak itu bisa bergerak dengan luas ya. Termasuk juga tari ya. Jadi pendidikan seni tari, pendidikan jasmani itu semuanya terkait dengan gerak. Tetapi tidak terbatas kepada 2 bidang pengembangan itu ya. Jadi saya sedang memikirkan bagaimana semua kemampuan-kemampuan yang ingin dicapai melalui gerakan ya. Ya, mungkin saya berimitasi gitu ya, melihat dari gerakan-gerakan yang ada di TV. Kata mamanya ini lagunya semongko. Semongko. Iya.
Oke. Nah, para peserta sekalian, dengan berbagai macam gerakan itu, gitu kan ya, kita kembali kepada sebuah kesimpulan bergerak itu cerdas. Jadi, hanya dengan bermainlah anak-anak menjadi cerdas. Aktivasi otak kiri, kanan, kemudian melalui gerakan kiri dan kanan. Semudah itu loh. Semudah itukah? Jawabannya, ya iyalah. Masa iya dong? Duren saja dibelah, bukan dibedong. Ibu dan Bapak, teman-teman mahasiswa, praktisi PAUD, dimanapun Anda berada, gitu kan? Saya hanya ingin membuka sebuah konsep yang selama ini dianggap yang namanya bergerak itu membuat orang tua repot. Karena anak berlari ke sana kemari. Guru juga sama, senang dengan lagu tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi, jegrek sampai pulang, gitu kan ya. Nah, saya ingin mengubah sebuah paradigma bahwa bergerak itu cerdas, ya. Jadi kita sedang mengembangkan berbagai macam aktivitas gerak yang dihubungkan dengan tadi belajar matematika, belajar sains, belajar bahasa, literasi, semua dengan cara bergerak. Karena bergerak itu bermain. Bermain itu adalah cara anak usia dini belajar. Ya, yang lain-lain kita serahkan kepada ahlinya, yaitu Pak Awaludin. Baik, Hani, itu saja. Terima kasih dari saya. Jangan lupa peserta sekalian, peserta bisa lihat di YouTube Aimaka PAUD untuk melihat berbagai macam produk yang sudah kita hasilkan. Baik, itu saja dari saya. Nanti kita akan lebih banyak bertanya jawab untuk lebih memantapkan apa sih sebetulnya bergerak itu cerdas dalam rangka kreatif movement seminarnya kita pada hari ini. Baik, Hani, terima kasih untuk sementara itu Ibu Bapak Guru, praktisi PAUD semuanya, teman-teman mahasiswa. Saya kembalikan ke Hani yang cantik. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami. Sebelum mulai, kenalan dulu yuk dengan dosen pembimbing kami yang bernama Dr. Yuliani Nurani, MPD. Kenalan juga yuk dengan Kak Nada, Kak Jessica, Kak Hani, Kak Fajar, dan Kak Nabila. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Di video kali ini kami akan membahas tentang bergerak itu cerdas atau My Creative Movement. Yang pertama ada permainan lompat geometri. Yuk mari kita simak seperti apa permainannya. Nah, ini dia permainan lompat geometri. Cara bermainnya yaitu anak mengambil satu benda dan melangkah pada alas yang sesuai dengan bentuk yang mereka ambil. Lalu, anak meletakkan bentuk benda yang sesuai dengan bentuk geometri tersebut pada tempat yang sudah disediakan. Permainan ini ada tujuannya loh, yaitu anak dapat antri menunggu giliran dan melakukan gerakan membungkuk melalui kegiatan mengambil benda. Anak juga dapat memahami simbol gambar bentuk geometri dari media yang ada di sekitarnya. Selain itu, mereka juga dapat mengenali bentuk geometri melalui kegiatan klasifikasi bentuk dari media yang ada di sekitarnya. Yang kedua, permainan halang rintang. Yuk, mari kita simak seperti apa sih cara bermainnya.
Cara bermainnya yaitu anak akan melompat dan memindahkan bola dari sisi satu ke sisi lainnya. Lalu setelah melewati halang rintang, anak menyusun balok sesuai dengan tabel angka. Permainan ini juga ada tujuan kegiatannya loh, diantaranya yaitu anak dapat melakukan gerakan berjalan dan melompat yang otomatis mereka juga akan mengenal keamanan saat melakukan kegiatan gerakan berjalan dan melompat tersebut. Selain itu, dari kegiatan menyusun balok sesuai angka, anak dapat mengenal angka dan berhitung menggunakan media. Anak juga dapat melakukan kegiatan main sesuai prosedur yang telah diinformasikan. Yang ketiga yaitu permainan lompat bentuk dan warna. Yuk kita simak seperti apa permainannya. Cara bermainnya mudah loh, yaitu anak akan berbaris menjadi satu barisan dan satu persatu anak akan melompat sesuai angka yang tertera sambil membilang. Setelah sampai pada garis finish, mereka diberi kartu bentuk geometri dan mengklasifikasikan bentuk geometri yang sudah disediakan. Nah, dalam permainan ini juga ada tujuan kegiatannya loh, diantaranya yaitu anak dapat antri menunggu giliran, anak juga melakukan kegiatan fisik gerak lokomotor dan gerak manipulatif, lalu anak juga dapat mengklasifikasikan bentuk geometri melalui media yang ada di sekitarnya. Yang terakhir ada permainan menghitung dengan memantulkan bola. Yuk mari kita simak seperti apa permainannya. Permainan ini juga sangat mudah dimainkan loh teman-teman. Caranya yaitu anak akan memantulkan bola karet sesuai dengan paper number yang ada di depannya. Tujuan dari kegiatan ini yaitu anak berpartisipasi aktif dengan konsep FMS gerak lokomotor yaitu berjalan dan manipulatif yaitu memantulkan bola. Oke, sekian dan terima kasih. Thanks for watching.